Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Ketemu lagi dengan aku Rosma, Mama Ibra Bara. Lanjut, ini sambungan video selanjutnya. Masih di Penyengat. Ini setelah kami makan, istirahat sebentar. Selanjutnya ini aku mau memperlihatkan suasana di dalam Masjid Raya Sultan Riau ini ya. Nah, ini diawali dengan memasuki pintu utamanya. Nah, di dalam Masjid Raya Sultan Riau Penyengat ini terdapat 4 pilar utama yang menopang bangunan, sebuah mimbar kayu antik dan Al-Quran tulisan tangan berusia ratusan tahun ya, serta lemari kaca yang menyimpan ratusan koleksi kitab dan manuskrip kuno peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Tulisan tangan Al-Quran tulisan tangan ini merupakan karya Abdurrahman Stambul, putra daerah yang menuntut ilmu di Turki. Kemudian mimbar kayunya itu dipercaya ada sejak awal masjid ini dibangun dan masih rutin digunakan sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan tiang penyangganya tadi merupakan lambang 4 sahabat Nabi atau 4 mazhab besar di dalam Islam. Lebih kurangnya informasinya seperti itu ya teman-temannya. Lanjut, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Balai Adat menggunakan becak motor ya teman-teman. Awalnya kami hanya minta antar ke Balai Adat saja dengan ongkos 30.000, namun setelah ditanya ke bapaknya, ini untuk mengelilingi Pulau Penyengat ini hanya 50.000 saja dan bisa ditunggu di spot wisatanya. Jadi kenapa tidak kami merubah rencana yang awalnya minta antar hanya ke Balai Adat, jadi kami minta antar mengelilingi Pulau Penyengat dengan biaya 50.000. Menurutku harganya ini sudah sesuai dengan jarak yang ditempuh saat mengelilingi Pulau Penyengat ini ya teman-teman. Dan lihatlah pemandangan yang disajikan sepanjang perjalanan ke Balai Adat ini, sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat asri dan Melayunya itu terasa sekali. Nah, ini tidak lama perjalanan kita sudah hampir tiba di Balai Adat Pulau Penyengat. Untuk informasi ya teman-teman, Balai Adat ini merupakan replika dari bangunan tradisional Melayu. Bangunan ini disebut dengan Balai Adat Melayu Riau, dibangun pada tahun 1985, bertujuan sebagai balai pertemuan bagi masyarakat ya teman-teman ya. Bangunan ini terletak di Kampung Ladi Pulau Penyengat. Bentuk bangunan Balai Adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu Selasa Jatuh Kembar. Selain bangunan utama juga terdapat bangunan kecil pendukung sebanyak 4 buah. Begitulah informasi yang bisa aku sampaikan ya teman-teman ya. Dan semoga ini membantu teman-teman dan menjadi daya tarik teman-teman jika berkunjung ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jangan lupa untuk mampir ke Pulau Penyengat karena di sini banyak peninggalan bersejarah ya teman-teman ya. Dan ini nama Balai Adatnya, Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat, seperti itu ya teman-teman ya. Balai Adat ini merupakan pusat kebudayaan Melayu dan simbol kejayaan sejarah Melayu di kawasan ini ya teman-teman. Sebagai salah satu warisan budaya, Balai Adat ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan artefak yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu, termasuk seni, adat istiadat, dan tradisi lokal ya teman-teman ya. Balai Adat ini juga sering digunakan untuk acara-acara budaya dan pertemuan adat kebudayaan Melayu. Lanjut, kita masuk ke dalam Balai Adatnya ya. Dan di sini terdapat ibu-ibu yang bermain kompang sambil bernyanyi karena kebetulan pada hari ini itu mereka menunggu tamu, seperti itu ya teman-teman. Sepertinya mahasiswa dari luar negeri untuk belajar kebudayaan Melayu. Nah, ini dia suasana di dalam Balai Adatnya. Di dalam Balai Adat ini menampilkan ruang pameran artefak bersejarah, koleksi pakaian adat, dokumentasi peninggalan Raja Ali Haji, serta area untuk pertunjukan seni tradisional yang rutin digunakan dalam festival budaya lokal ya teman-teman. Untuk jam operasional Balai Adat ini bukanya di jam 8 dan tutupnya di jam 5 sore ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di luar Kepri
jika berkunjung ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau, jangan lupa mampir ke Pulau Penyengat ini ya teman-teman, karena Pulau Penyengat ini pulau yang bersejarah untuk kerajaan Melayu Liao Lingga, seperti itu ya teman-teman ya. Dan mohon maaf jika informasi yang aku berikan ini ada yang kurang, mohon dimaafkan karena aku masih juga belajar mengenai sejarah Melayu, seperti itu ya teman-teman ya, mohon maaf. Dan ini merupakan foto Raja Ali Haji Fisabilillah yang merupakan pengarang dan penemu Gurindam 12 yang sangat terkenal itu ya teman-teman. Dan ini sejarahnya bagaimana Raja Haji Fisabilillah lahir sampai beliau itu meninggal dunia. Semua ada di artefak ini ya teman-teman ya. Setelah puas melihat isi di dalam balai adat ini, kami turun, kemudian kami melihat sumur tua di bawah balai adat ini ya teman-teman. Sumur tua ini merupakan situs bersejarah di mana airnya ini tetap terasa tawar dan segar meski lokasinya sangat dekat dengan laut ya teman-teman ya. Setelah puas berjalan-jalan di balai adat, mengelilingi dan melihat-lihat balai adat, ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke tempat wisata selanjutnya dengan menggunakan becak motor yang sama ya teman-teman. Aku mohon maaf ya teman-teman jika dalam video kali ini banyak terdengar suara adik, karena saat aku mengisi suara di video ini aku bersama adik Bara dan dia itu belum tidur dan masih aktif sekali, makanya suaranya sering masuk ke dalam video ini ya teman-teman, maafkan ya. Dan sampai kita di komplek makam Raja Hamidah Engku Putri dan juga Raja Ali Haji ya teman-teman. Namun aku dan keluargaku tidak turun karena kami membawa anak-anak ya teman-teman, jadi kami hanya melihat dari luar saja. Dan ini kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tempat awal kami saat menaiki becak ini teman-teman. Dan itu tadi, nah itu ada gedung tabib dan banyak lagi peninggalan bersejarah yang ada di Pulau Penyengat ini. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau, aku sarankan untuk berkunjung juga ke Pulau Penyengat ini ya teman-teman. Teman-teman bisa merasakan pulau yang bersejarah dengan berbagai peninggalan bersejarah Melayu Riau Lingga, seperti itu ya teman-teman ya. Setelah puas mengelilingi Pulau Penyengat, ini selanjutnya kami mau pulang ke Tanjung Pinang. Dan sebelum pulang ini Abang Ibra minta dibelikan air dohot. Air dohot ini merupakan minuman para raja zaman dahulu. Jika teman-teman mampir ke sini jangan lupa juga untuk mencoba air dohot ini. Rasanya enak sekali, segar sekali, habis panas-panas berkeliling kena air dohotnya, sedap tekak rasanya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.